rajulan au imro'atan, laki-laki ataupun perempuan. Au kana gollan, atau orang itu termasuk pengkhianat. Maka termasuk orang yang mati syahid. Waman ada ilai silahu faqatalu bahwa kal maqtul bi adil adui. Adapun orang yang senjatanya senjata makan tuan, maka itu seperti orang yang terbunuh dengan tangan-tangan musuhnya sendiri. Tetapinya kata Imam Ahmad bin Hambal mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, lakin tushtaratu taharatu, tetapinya tetap akan dihukumkan mati syahid apabila dia dalam keadaan suci daripada hadas besar. Mati dibunuh perampok tapi dalam keadaan junub. Mati dibunuh perampok tapi dalam keadaan haid atau nifas, maka bukan termasuk mati syahid. Jadi tetap seperti dimandikan orang biasa. Tapi apabila dia haid atau nifas perempuan tadi lalu dipukul pencuri lalu mati, maka itu termasuk mati syahid apabila tidak haid atau nifas. Pokoknya bila berhadas besar. Jadi kita simpulkan Imam Abu Hanifah sependapat dengan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya syarat dihukumkan mati syahid apabila tidak berhadas besar. Yang kedua, kesamaan Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya orang yang terbunuh karena orang zalim, bukan sekedar berperang saja mati, maka termasuk orang mati syahid. Nah, sedangkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sependapat dengan muridnya. Imam Syafi'i sependapat dengan gurunya Imam Malik, bahwasanya tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Sekalipun junub tapi mati dalam keadaan berperang, maka termasuk orang mati syahid, tidak usah dimandikan. Karena alasannya kenapa? Syaratnya supaya jangan supaya mati dihukumkan mati syahid menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, karena kalau dalam keadaan junub otomatis harus dimandikan, yalah. Sedangkan memandikan itu adalah salah satu memutus daripada kesyahidan seseorang. Ini junub mati dalam keadaan perang, menurut Abu Hanifah tidak dimasukkan orang mati syahid karena dia masih junub. Orang junub harus dibersihkan dulu, karena mandi di dalam memandikan mayat termasuk hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau fardu kifayah apabila orang itu berhadas besar tetap wajib dimandikan, maka lebih dahuluan mana? Junub dengan mati terbunuh. Lebih dahuluan junub, maka junubnya tadi dulu dihilangkan. Dengan junubnya tadi itu dihilangkan, hadas besarnya dihilangkan, maka itu sudah mengikis daripada kesyahidannya. Kenapa? Karena darahnya ikut dibersihkan. Sedangkan orang mati syahid itu tidak boleh dibersihkan darahnya. Lalu terputuslah hukum mati syahid. Wa daliluhum ala ghairal mukallafi. Adapun dalil secara umum bahwasanya orang anak-anak yang mati dalam keadaan perang adalah Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidabni qatla Uhudin fi dimaihim, bahwasanya Nabi pernah menyuruh untuk mengubur orang-orang yang berperang di perang Uhud fi dimaihim dengan darah mereka, artinya jangan dimandikan. Walam yugsalhum, dan tidak boleh dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak boleh disolatkan. Wa qad kana fi syuhada'i Uhudin Harisah bin An-Nu'man, bahwasanya yang termasuk mati syahid golongan anak-anak di perang Uhud adalah Harisah bin Nu'man. Belum mukallaf lagi, belum balik ikut berperang, mati di peperangan Uhud, tetap hukum mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya,
la yuqlamu uhud la yuqlamu uhudun fi sabilillah. Tiada dilukai seseorang itu di jalan peperangan jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuqal fi sabilih. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui orang itu luka di dalam peperangan. Illa jaa yaumal qiyamati, terkecuali nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, al-launu launud dami, tubuhnya akan berwarna-warna darah, warrihu rihul miski, dan bau daripada darah tersebut, kata Rasulullah, rihul miski adalah bau daripada minyak harum misik. Nah, itu habis sudah perkara mati syahid menurut empat madhab lah, dan berbagai macam versi-versi mereka. Kalau mengikuti versi Abu Hanifah secara umum, di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang riwayat daripada Ibnu Majah dan Imam Nasai, kullu mu'minin, setiap orang yang beriman, kata Rasulullah, yuftanu fi qabrihi, akan dipitnah, akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, illa syahidu, terkecuali orang yang mati syahid. Nah, jadi kalau kita ikuti versi Imam Abu Hanifah, orang yang dibunuh pencuri, dibunuh perampok, satpam misalnya dibunuh perampok, ditembak tak, ada yang syahid, maka di dalam kubur aman. Menurut versi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Syafi'i bukan termasuk mati syahid karena dia tidak berperang. Fadzakara minha wa yujaru min adabil qabri. Jadi yang pertama, tidak dipitnah di dalam kubur, artinya tidak ditanya, orang mati syahid tidak akan ditanya di dalam kubur. Yang kedua, wa yujaru min adabil qabri, dan akan dihindarkan daripada azab kubur. Wa ulhiqa bisyahidi fil ajri was thawab, maka termasuk pula orang yang mati syahid pada segi balasan dan segi pahala. Al mat'unu, orang kena penyakit wabah. Kira-kira wabah nah, kira-kira corona nih, mati dalam keadaan kena penyakit corona. Jadi apabila penyakit itu menyeluruh, bahkan seluruh dunia, kalau betul-betul penyakit corona itu banyak membuat orang mati lah, ternyata matinya macam-macam Pak alasannya. Nah ini yang anehnya kan lah. Maka di Facebook itu Pak, bila orang yang kena penyakit corona, bila di rumah aman, tidak ada yang mati, tapi bila sudah masuk ke sana pasti mati. Nah ini berarti ada anunya nih. Nah kalau dibilangkan corona itu termasuk wabah penyakit yang menular, mati dalam keadaan kena penyakit tersebut, maka termasuk orang mati syahid, dan tidak akan disiksa dalam kubur dan tidak akan dipitnah, artinya tidak akan ditanya Munkar dan Nakir. Kalau dikatakan corona itu atau COVID-19 termasuk penyakit atau wabah yang menular, yang membuat mati, ternyata banyak yang tidak mati, berarti itu bukan termasuk. Jadi mati dalam keadaan corona, kena penyakit corona itu termasuk bukan termasuk orang mati syahid. Karena banyak yang sembuh dan matinya ini pun pasti di tempat situ-situ juga. Nah itu yang anehnya. Tapi bila di rumah aman, berarti bukan. Kalau misalnya di rumah atau di tempat lain tetap mati juga orang kena corona, berarti termasuk penyakit menular. Mati dalam keadaan kena penyakit corona tersebut, maka dikumpulkan dengan orang mati syahid. Aman dulu dikubur, aman dikubur. Wal mabtun, orang yang sakit perut, itu termasuk orang mati syahid. Sakit perut, maka bila sudah sakit perut tuh biasanya tuh kena angin duduk tuh lah, kena angin duduk juga biasanya.
Yang jadi pelajari adalah pelajari apa untuk membuangi angin tuh ada pelajarannya Pak ya? Ada. Pelajari. Wal ghariqu orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Mau pulang kampung pakai kapal, ternyata tenggelam di laut. Wasihibul hadami dan orang yang mati dalam keadaan kena reruntuhan bangunan atau keadaan runtuh pohon kan misalnya tumbang pohon kena kepala. Jadi tukang bangunan itu ternyata banyak juga yang mati syahid Pak. Kena runtuhan bangunan. Wadatul jambi dan orang yang menahan rindunya sampai mati. Misalnya lah hendak berbini, cinta dengan seseorang wanita nih lah, cinta kepada seorang perempuan, tapi ya anggaplah bertepuk sebelah tangan lah. Nggak ada yang bertepuk-tepuk sebelah tangan, nggak ada, pasti ada sambutannya kan begitu. Ini istilah kata-kata orang dahulu, udah bertepuk sebelah tangan. Nggak ada istilah yang namanya bertepuk, tuh pasti ada yang ditepuk. Kata-katanya sudah bertepuk. Kalau bertepuk berarti ada yang ditepuk. Ini bertepuk sebelah tangan bagaimana? Nah? Ini namanya mengibas, ya kan? Kalau bahasa Banjarnya mengibas, Pak. Nah, ini namanya bukan menepuk, Pak. Jadi istilah bahasa Indonesia kan aneh itulah. Bertepuk sebelah tangan artinya cinta tidak disambut. Wih, hebat juga Pak Ustaz. Belajar Pak, belajar bahasa, belajar. Zaman jahiliyah, paham aja om jahiliyah lah, semua pernah mengalami zaman jahiliyah. Jadi zatul jambi, orang yang menahan rindunya sehingga mati dalam kasmaran kah istilahnya. Wah, Roma Irama. Hebat Roma Irama tuh ngarang belajar dulu lagu Roma Irama. Zatul jambi, orang yang menahan rindunya tapi tidak bisa dia itu mendapatkan cintanya lalu mati syahid. Apalagi seseorang itu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mati bighairi hisab. Nah, ini bila perempuan dicinta, wah luar biasa sampai menangis-nangis. Tapi pernahkah kita menangis kerinduan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Itu mencintai Rasulullah la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian terkecuali kalian itu mencintai aku melebihi daripada bapak kalian, melebihi daripada ibu kalian, melebihi seluruh manusia, baru sempurna iman kalian, kata Rasulullah. Jadi selama kita tidak pernah menangisi pada cinta kita kepada Rasulullah, selama itu pula iman kita belum level paling atas. Makanya dipelajari ilmu bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah lah, orang yang rindu kasmaran adalah dengan lawan jenisnya lalu mati. Kirim surat, balik lagi surat tadi. Rupanya tadi ditolak adalah kirim surat lagi, balik lagi suratnya. Tepuk sebelah tangan deh. Sampai dia kawin punya anak, meratapi diri aja nih lah. Nah makanya nilai yang belum kawin ini amalan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah ini mumpung ingat nah. Jadi ceritanya adalah ada Sa'id bin, lupa namanya, bin siapa namanya, ada Sa'id itu mendatangi Rasulullah sallallahu, mendatangi Sayyidina Ali. Melihat pada waktu itu Sayyidina Ali ini melihat seorang laki-laki yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Menurut asal sahabat lah. Lalu didekati oleh Sayyidina Ali. Jawidha, kata Sayyidina Ali, perbagusilah tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu. Waman jawadha, barang siapa yang memperbagusi tulisan Bismillah, kata Sayyidina Ali, gufiralahu, maka dia akan diampuni dosanya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, fa innaman tajwidaha, barang siapa yang memperbagusi tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yuhsinu wajhuhu, maka Allah, kata Sayyidina Ali, akan mempertampan mukanya. Nah, pede Pak, amalkan tuh. Tes dulu 1 hari ini, tulis Bismillah.
Nah, misalnya baknya tadi seperti bebek betelur tuh lah, bulat begini nah. Oh, titik seperti bebek yang betelur, bikin lagi agak behenol sedikit baknya. Nah, lebih bagus dah lah. Jadi selama sampai belajar menulis bismillah, semakin kata Sayyidina Ali, muka kamu akan dipertampakkan Allah Ta'ala. Nah, ayo yang berbini satu, anak berbini dua, bisa. Mendengar ibunya di rumah nih, hati-hati inilah. Ulun tidak melajarin lah. Nah jadi kalau ingin bercahaya inilah, ini amalan Sayyidina Ali. Yang pertama, orang yang memperbagusi tulisan bismillahnya diampuni dosanya. Yang kedua, yuhsinul wajha, akan memperbagus mukanya. Nah, mumpung ingat teh. Terkadang error juga kepala nih teh, mikirkan amalan-amalan tuh. Nah, adalah papan tulis di rumah. Ada nulis apa? Nulis angka. Coba digunakan HP kah atau taliar sentuh, nah tulis bismillah. Semakin banyak kita apa? 2 menit lagi. Nah, itu catat tuh lah. Nah, kalau ingin tambah tampan, hendak menambah bini, bisa aja. Ini bukan menyuruhkan, adalah. Wa talaqu, kemudian orang yang mati syahid, wa talaqu orang yang melahirkan. Wal hariqu orang yang mati terbakar. Wa man qutila duna malihi, orang yang terbunuh mengurangi daripada menjaga hartanya. Artinya orang ini menjaga hartanya, jangan ambil hartaku, dibunuh, maka termasuk orang yang mati syahid. Auduna dammihi, atau melindungi orang lain, membela orang lain lalu terbunuh. Auduna harimihi, atau menjaga daripada istrinya. Wa ghairi dzalika, dan yang lain pula, maka orang itu termasuk orang yang mati syahid. Jangan berdoa mati syahid seperti inilah, sakit baik. Sakit, mati tenggelam sakit, mati dalam keadaan rindu sakit kepala, yalah. Mati dalam keadaan kena runtuh bangunan sakit juga. Terus yang mana pilih? Mati dalam keadaan membaca qul huwallahu ahad 100 kali di saat kita sakit. Jadi kita perkirakan aja sudah. Apabila sudah tahu amalannya nih lah, aku ini 40 hari lagi nih kira-kira mati. Nah, sedang sudah membaca qul huwallahu ahad setiap malamnya 100 kali. Itu jaminan mati syahid. Nah, kita kalau bisa tuh mencari mati syahid itu yang mudah-mudah aja, Pak. Mati hari Jumat. Bagaimana caranya? Coba ngebut nih lah, tak siapa tahu mati dalam keadaan hari Jumat tadi. Tetap itu niatnya dipandang. Ya Allah. Jadi ada yang bertanya sama saya, Pak lah. Betul-betul ada yang bertanya. Pak Ustadz ya, nanya, Pak. Ada teman saya waktu naik kapal, kelotok lah bahasa Banjarnya lah, tidak ada penutupnya tuh lah. Nah, pas banyu air dalam, ada jembatan katanya. Lalu kepalanya tadi kena jembatan. Hari Jumat, mati syahid kah? Kata saya, dalam keadaan apa orang tadi? Keadaan mabuk, Pak Ustadz aja. Nah, kita itu bukan mati syahid, mati sakit. Mati dalam keadaan mabuk. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadana wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.